Soal nomor 1. Awal saluran pencernaan berada di A. Rongga mulut, B. kerongkongan, C. lambung, D. hati. Maka jawaban yang benar adalah A. Rongga mulut. Awal saluran pencernaan berada di rongga mulut. A jawabannya. Fungsi ludah dalam proses pencernaan adalah A. Untuk melindungi mahkota gigi, B. Untuk melarutkan makanan, C. Untuk membunuh mikroorganisme, D. Untuk memproduksi enzim. Maka jawaban yang benar adalah B. Untuk melarutkan makanan jawabannya. Ya, fungsi ludah dalam proses pencernaan untuk melarutkan makanan. Saat berteriak atau berbicara di dalam gua, kamu akan mendengar gema dari suaramu. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi bersifat A. merambat, B. melalui media, A. merambat melalui media, B. dipantulkan, C. dibiaskan, D. dimainkan. Maka jawaban yang benar adalah B. dipantulkan jawabannya. Suara petir saat malam hari terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini lebih karena bunyi memiliki sifat A. dapat dibiaskan, B. dapat dipantulkan, C. merambat melalui media, D. dapat dimainkan. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu dapat dibiaskan jawabannya. Kita lanjut. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama A. 1-2 jam, B. 2-4 jam, C. 3-7 jam, D. 2-5 jam. Maka jawaban yang benar adalah D. 2-5 jam. Makanan yang masuk ke dalam lambung tersimpan selama 2-5 jam. D jawabannya. Fungsi adanya selaput hidung dalam proses pernafasan adalah A. melembabkan udara yang masuk ke hidung, B. sebagai jalur persimpangan udara, C. mengeluarkan suara yang masuk dan keluar, D. mengusir debu yang masuk ke hidung. Maka jawaban yang benar adalah A. melembabkan udara yang masuk ke hidung. Fungsi adanya selaput hidung dalam proses pernafasan adalah melembabkan udara yang masuk ke hidung. A jawabannya. Oksigen dalam pernafasan dibutuhkan dalam proses oksidasi. Proses oksidasi makanan ini bertujuan untuk menghasilkan A. oksigen, B. energi, C. karbon dioksida, D. glukosa atau gula. Maka jawaban yang benar adalah C. karbon dioksida jawabannya ya. Kamu dapat melihat dengan jelas melalui kaca jendela, namun tidak melihat apa yang ada di balik tembok. Hal ini menunjukkan cahaya memiliki sifat A. dapat dibiaskan, B. dapat dipantulkan, C. dapat merambat lurus, D. dapat menembus benda bening. Maka jawaban yang benar adalah
D. Dapat menembus benda bening. D ya jawabannya. Saat melewati kolam renang, kamu melihat bahwa kolam tersebut terlihat lebih dangkal dari aslinya. Hal ini disebabkan karena cahaya bersifat A. Dapat dibiaskan, B. Dapat dipantulkan, C. Dapat merambat lurus, D. Dapat menembus benda bening. Maka jawaban yang benar adalah A. Dapat dibiaskan jawabannya. Perubahan energi dari cahaya menjadi sinyal listrik yang berjalan di sepanjang serabut saraf terjadi di bagian A. Pupil, B. Kornea mata, C. Lensa mata, D. Iris mata. Jawaban yang benar adalah B. Kornea mata. Perubahan energi dari cahaya menjadi sinyal listrik yang berjalan di sepanjang serabut saraf terjadi di bagian kornea mata. Sultan Agung Sultan Agung Hanyakarakusuma memimpin perlawanan terhadap VOC di daerah A. Mataram, B. Makassar, C. Banten, D. Maluku. Maka jawaban yang benar adalah A. Mataram. Sultan Agung Hanyakarakusuma memimpin perlawanan terhadap VOC di daerah Mataram. A jawabannya. Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar adalah A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Imperialisme, D. Kolonialisme. Maka jawaban yang benar adalah C. Imperialisme jawabannya ya. Jadi sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu imperialisme. C jawabannya. Di bawah ini bentuk sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama adalah A. Rela memberikan makanan atau minuman kepada adik yang kelaparan, B. Tidak melakukan piket kelas karena ingin segera bermain, C. Tidak mau berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa makanan, D. Menolak meminjamkan alat tulis kepada teman karena takut rusak. Maka jawaban yang benar adalah A. Rela memberikan makanan atau minuman kepada adik yang kelaparan. Berikut ini contoh bentuk perlawanan rakyat mengusir tentara Inggris yaitu A. Perlawanan kerajaan Ternate, B. Pemberontakan Sepoy, C. Perlawanan kerajaan Banten, D. Perlawanan kerajaan Aceh. Maka jawaban yang benar adalah B ya, pemberontakan Sepoy jawabannya. Latar belakang berdirinya VOC yaitu A. Menambah pemasukan Belanda, B. Mempererat kongsi dagang Belanda, C. Mengisi kekosongan kas Belanda, D. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Maka jawaban yang benar adalah D ya, menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Latar belakang berdirinya VOC itu menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda.